Rumah Nenek. Cerita ini adalah cerita yang bersetting di rumah tua yang tidak terlalu besar, namun menyimpan begitu banyak misteri di dalamnya. Ya, itu adalah rumah nenek teman saya, Kevin. Ya, dialah pemilik segala kejadian aneh di rumah itu. Sekaligus orang yang menceritakan kepada saya betapa dia tidak akan pernah melupakan rumah tua itu. Tidak akan, katanya. Cerita ini dimulai ketika Kevin lulus SMA pada tahun 2010. Sebagaimana remaja tanggung, saat itu ia pun berniat melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan. Singkat cerita, nasib baik pun menghampiri. Kevin diterima di salah satu universitas di Sumatera. Kevin girang bukan main. Walaupun ia harus merantau ke kota orang dan meninggalkan keluarga di kampung, ia tak perlu khawatir. Karena di kota barunya, ia tak perlu bingung akan tinggal di mana. Ia akan tinggal bersama neneknya di sana. Perjalanan menggunakan pesawat memakan waktu sekitar 2 jam. Setibanya di bandara, ia pun dijemput oleh om dan tantenya untuk segera diantar ke tempat tinggal barunya, yaitu rumah nenek. Bukan kali pertama Kevin datang ke kota itu. Setidaknya beberapa tahun sekali ia mengunjungi neneknya di kota itu bersama orang tuanya. Tetapi kali ini berbeda. Ia akan tinggal di rumah nenek itu untuk beberapa tahun ke depan. Selama perjalanan, Kevin sudah tidak sabar untuk bertemu nenek dari keluarga ibunya itu. Sudah 2 tahun tidak bertemu. Setelah singgah sebentar untuk makan siang di restoran, Kevin pun sampai di alamat tujuannya. Rumah yang tidak asing lagi untuknya. Entah kenapa ia begitu senang bisa kembali ke rumah itu. Ia pun setengah bergegas turun dari mobil. Sambil berdiri, dipandanginya rumah itu dari depan pagar. Rumah yang tidak terlalu besar, namun terlihat sejuk dengan pohon rindang di halaman. Rumah tua yang desain dan struktur bangunannya terasa jadul untuk siapapun yang melihatnya. Maklum, rumah ini dibangun sudah cukup lama. Bahkan, ibu Kevin pernah tinggal di rumah ini sewaktu kecil hingga SMA pada tahun 80-an. Kevin membuka bagasi mobil bermaksud menurunkan tas dan kopernya sebelum Om Anton menyela. "Sudah, biar Om aja. Sana kamu masuk bareng Tante Dewi," ujar Om Anton. Kevin melirik pada Tante Dewi dan disahut dengan anggukan. Tante Dewi adalah adik kandung ibunya dan Om Anton adalah suaminya. Sesampainya di depan pintu, Tante Dewi menekan bel yang ada di depannya. Setelah beberapa saat, sosok wanita parubaya membuka pintu dan tersenyum. Ia adalah Nek Ida, nenek Kevin sekaligus ibu kandung Tante Dewi. "Tak kira siapa. Rupanya Kevin sudah sampai," ujarnya. "Assalamualaikum, Nek." "Iya, baru aja sampai," ujar Kevin sembari mencium tangan neneknya itu. "Udah lama ya gak ketemu, Kevin?" "Udah 2 tahun ya, Wi?" "Iya, terakhir 2 tahun lalu Kevin kesini waktu nikahan Dika, abang sepupunya," jawab Tante Dewi setelah mencium tangan ibunya itu. "Ya udah, ayo masuk. Nah, Anton, koper Kevin langsung aja dibawa ke kamarnya ya," ujar Neida ketika melihat Om Anton datang sambil menenteng 2 buah koper. "Iya, Bu. Kamar Kevin di atas kan?" tanya Om Anton. "Iya, di atas. Sudah disiapin dari kemarin. Sudah bagus deh pokoknya," ujar Neida sembari tersenyum kepada Kevin. "Baik, Bu," jawab Om Anton singkat. "Sudah pada makan?" tanya Neida. "Udah, Nek. Tadi singgah di restoran," Kevin menimpali. "Oh, bagus deh. Nenek belum sempat masak tadi," balas Neida.
Seketika terlihat Om Anton turun dari lantai 2 dengan sedikit tergesa-gesa. Mukanya pucat dan keringat membasahi wajahnya. "Kenapa, Mas? Berat kopernya Kevin?" tanya Tante Dewi heran melihat suaminya seperti orang kecapean. "Enggak kok. Ya udah yuk kita pulang," jawab Om Anton sambil menyeka keringat di dahinya. Mereka berdua pun pamit pada Neida dan Kevin. Tak lupa Kevin mengucapkan terima kasih karena sudah menjemputnya di bandara. Setelah Om Anton dan Tante Dewi meninggalkan rumah itu, Kevin merasa lelah dan izin kepada Neida untuk ke kamarnya. "Ya udah, kamu naik sendiri ya. Nenek capek kalau naik lagi ke atas. Maklum, udah tua." "Kamar Kevin yang kiri ya, tahu kan?" tanya Neida. "Tahu, Nek." "Ya udah, Kevin istirahat dulu ya, Nek." "Iya, jangan lupa telepon ibumu, kabari kalau udah sampai." "Iya, Nek," ujar Kevin. Kevin menapaki beberapa anak tangga untuk sampai ke lantai 2. Di lantai 2 rumah tersebut ada 3 kamar. Salah satu kamar Kevin di kiri, kamar tamu di ujung, dan 1 kamar lagi kosong di sebelah kanan, tepat di depan kamar Kevin. Tanpa pikir panjang, Kevin langsung ke kamarnya. Bau cat yang masih basah langsung menyeruak. Nampak kamar itu sudah disiapkan untuk Kevin. Cukup luas dan nyaman. Hanya saja lemari, meja, dan kasurnya dari kayu jati mengisyaratkan perabotan ini sudah cukup berumur. Kevin merebahkan diri di kasur dan merogoh HP-nya untuk menelpon ibunya. "Assalamualaikum, Bu. Kevin udah di rumah nenek." "Waalaikumsalam." "Wah, kok baru telepon sih, Nak?" jawab ibunya. "Iya, Bu, tadi lupa." "Ya udah, kamu istirahat ya. Ingat, di rumah orang jaga sikap ya, Nak. Jangan bandel-bandel." Sang ibu mengingatkan Kevin. "Siap, Bos. Ya udah, Kevin tidur dulu ya, Bu. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab ibu Kevin. Rasa lelah dari perjalanan tadi kemudian membuat Kevin tertidur pulas. Tanpa Kevin sadari, maghrib sudah tiba saat dia terbangun. Dia lantas turun ke lantai bawah. Sesampainya di lantai bawah, dilihat sekeliling sepi dan gelap. Hanya ruangan tengah yang dinyalakan lampunya. Maklum, sebelum ada Kevin, neneknya tinggal sendirian. Kakak Kevin sudah beberapa tahun lalu meninggal. Neida hanya ditemani seorang pembantu yang bekerja harian dari pagi hingga siang saja. Sayup-sayup, Kevin mendengar suara orang mengaji dari arah dapur. Diikutinya arah suara tersebut. Dia ragu itu suara neneknya atau bukan. Yang jelas, bukan suara laki-laki. Beberapa langkah lagi Kevin sampai dapur. "Kevin?" Kevin kaget setengah mati saat Neida memanggilnya dari arah belakang. "Nenek?" Kevin kirain tadi di dapur, ujar Kevin yang masih heran suara siapa tadi yang mengaji. "Nenek baru selesai sholat di kamar. Kamu mau makan? Sholat maghrib dulu sana, biar nenek siapin," ujar Neida santai. "Iya, Nek. Kevin wudhu dulu." Ya, mungkin tentang mengaji, pikir Kevin dalam hati. Malam itu terasa biasa saja untuk Kevin. Dan akhirnya, beberapa hari kemudian, dia sudah masuk kuliah. Jadilah Kevin seorang mahasiswa. Hari-harinya mulai dilalui dengan kuliah dan tugas kampus yang seakan tak ada habisnya. Tak terasa, sudah hampir 1,5 bulan Kevin tinggal di rumah nenek itu. Suatu siang, di hari Minggu terdengar suara bel berbunyi menandakan seseorang datang bertamu. Kevin yang dari tadi menonton TV di lantai bawah bergegas melihat siapa gerangan yang datang.
Assalamualaikum. Loh, Kevin, nenek mana? Rupanya Tante Dewi dan Om Anton yang datang. Lagi tidur siang Tan dari tadi. Ayo masuk, Om, Tante. Ya udah, gak usah dibangunin. Tante cuma mau ngantar ini, ada soto kesukaan nenek, ujar Tante Dewi sembari melangkah masuk diikuti oleh Om Anton. Wah, terima kasih Tan. Kevin taruh di dapur dulu ya. Tante Dewi dan Om Anton menunggu di ruang TV. Tante Dewi sedikit heran dengan Om Anton. Dia terlihat gelisah dan tidak tenang. Tapi dihiraukan oleh Tante Dewi setelah Kevin datang bergabung di ruang TV. Gimana kuliahnya, Vin? Tanya Tante Dewi. Ya gitu deh Tan, udah mulai banyak tugas, jawab Kevin lesu. Semangat dong. Ya gitulah jadi anak kuliahan. Gak gampang, Vin. Kamu kerasan tinggal di sini, Vin? Tiba-tiba Om Anton bertanya di sela-sela percakapan. Sejauh ini sih, alhamdulillah kerasan Om. Ya awalnya agak sepi sih, karena cuma berdua sama nenek. Tapi lama-lama biasa kok, jawab Kevin. Bagus deh, semoga begitu terus ya, Vin, ujar Om Anton sambil matanya menerawang jauh ke lantai 2. Emang kenapa, Om? Tanya Kevin bingung melihat gelagat aneh omnya tersebut. Loh Anton, Dewi kapan datang? Belum sempat Anton menjawab, ternyata Neida datang dari arah kamarnya. Belum lama, Bu. Maaf baru sempat mampir, banyak kerjaan, jawab Tante Dewi sembari mencium Neida. Om Anton tanpa disuruh mengikuti ciuman tangan mertuanya itu. Setelah mengobrol cukup lama, akhirnya Om Anton dan Tante Dewi berpamitan pulang. Tak disangka bagi Kevin, suara laju mobil Om Anton yang meninggalkan kediamannya sore itu menandakan dimulainya teror yang sampai sekarang akan diingatnya, akan terus diingat olehnya. Malam itu Kevin terduduk kaku di depan meja belajarnya. Tugas kuliah memaksanya terjaga hingga larut malam. Kevin serius mengerjakannya, sampai-sampai ia tak sadar ruangan kamarnya sedikit panas. Hawanya berbeda dari biasanya. Kok panas ya? Tanya Kevin dalam hati sembari menekan remote AC-nya agar lebih dingin lagi. Tepat saat AC-nya berbunyi, Kevin terkejut oleh suara yang cukup keras dari luar kamarnya. Seperti suara benda tumpul di banting. Kevin terperanjat dari kursi. Kevin kaget dan seketika ia keluar kamar untuk mencari sumber suara tersebut. Ia yakin suara tersebut berasal dari kamar kosong, alias gudang di depan kamarnya. Ia lantas membuka kamar tersebut. Ternyata tidak ada apa-apa. Lantas ia kembali ke kamarnya. Dan betapa terkejutnya, lampu di kamarnya mati. Gelap gulita. Padahal hanya ia tinggal sebentar, sekitar 5 menit. Ia bertanya dalam hati, sembari menghidupkan kembali lampu kamarnya. Apa iya dia mematikan lampu kamarnya sebelum tidur? Mungkin emang aku matiin tadi. Kevin mencoba meyakinkan dirinya sendiri saat itu. Ia pun bergegas tidur. Kuliah pagi akan menyambutnya esok hari. Tak ada pilihan lain bagi Kevin kecuali melupakan kejadian itu dan pergi tidur. Dan alangkah terkejutnya Kevin saat bangun. Begitu sadar, ia sudah berada di depan kamar kosong itu, di bawah lantai, bukan di atas kasurnya. Sleepwalking? Aku? Tanyanya dalam hati. Masih terheran-heran bagaimana ia bisa tidur di luar kamar, di lantai pula. Kevin berusaha
positive thinking dan bersiap pergi ke kampus karena dia sudah hampir telat pagi itu. Selepas kuliah, ia pergi nongkrong dengan teman-temannya. Ya, biasalah anak muda cari kopi dulu. Ia pulang ke rumah sekitar pukul 10 malam. Neneknya mungkin sudah tidur, batinnya dalam hati. Ia pun bergegas naik ke kamarnya di lantai 2. Sesampainya di ujung tangga, Kevin berhenti. Dilihatnya pintu kamar gudang yang kosong itu sedikit terbuka. Kevin bisa melihat dari celah pintu itu barang-barang terjatuh dan berserakan. Kamar tersebut memang gudang berisikan barang-barang lama, seperti dipan, kursi dan meja yang tak terpakai, alat-alat jahit neneknya yang sudah rusak dan rongsokan lainnya. Dan malam itu, Kevin melihat dengan kedua bola matanya barang-barang tersebut berserakan di lantai. Padahal beberapa hari lalu Kevin sudah sengaja merapikannya. Bahkan Kevin membersihkan dan mengepel ruangan itu. Hitung-hitung balas budi, sudah tinggal di sini sekalian saja dibersihkan kamarnya, pikir Kevin. Namun kerja kerasnya sia-sia karena barang-barang tersebut kembali berserakan. Entah siapa yang melakukannya. Dibukanya pintu kamar tersebut. Jelas sudah kamar tersebut kembali berantakan. Kevin mengumpat dalam hati sembari kesal. Mungkin tikus nih. Nanti kapan-kapan aku bersihkan lagi. Kevin tidak bisa menemukan nama lain untuk dituduh, karena dia hanya berdua di rumah itu dengan neneknya. Dengan masih sedikit kesal, ia pergi mandi. Tapi pada saat mandi, perasaannya sungguh tidak enak. Seakan dadanya sesak, entah karena apa. Dia pun buru-buru membasuh tubuhnya. Tak lama, ia pun bersiap tidur. Tapi perasaan tidak enak itu masih menghantuinya. Seakan ada yang terus mengawasinya dari setiap sudut ruangan. Baru ini, dia merasa seperti ini di kamarnya sendiri. Setelah berusaha tenang, dia pun terlelap. Tapi belum lama, Kevin kembali terjaga karena ada sesuatu yang menusuk punggungnya. Dengan malas, ia pun mencari apakah gerangan yang menusuk punggungnya. Kemudian, apa yang didapati Kevin membuatnya tidak bisa tidur malam itu. Sesuatu yang menusuk punggungnya adalah segumpal rambut yang agak keriting dan kasar. Kevin terperanjat kaget dan ketakutan setengah mati. Sontak ia keluar dari kamarnya dan berpindah ke kamar tamu sebelahnya. Tubuhnya merinding dari ujung kaki sampai ujung kepala. Tak mungkin itu rambut neneknya. Rambut Neida sudah beruban semua. Dan tak mungkin juga itu rambutnya sendiri. Rambutnya lurus dan tidak keriting. Lantas, rambut siapakah itu? Kevin berpikir keras. Ia pun membuka jendela kamarnya dan menyalakan rokok yang untungnya sedari tadi ia kantongi. Kevin berusaha menenangkan diri walaupun ia tahu itu sia-sia. Baru beberapa tarikan rokok, Kevin samar-samar mendengar suara tertawa. Suara tawa perempuan cekikikan itu terdengar lirih dan kesannya jauh sekali. Kevin bergidik ngeri. Belum lama suara tawa itu hilang. Ia mendengar suara langkah dari luar kamar. 1, 2, 3. Suara langkah itu banyak, tidak seperti satu orang. Kevin spontan mengecek takutnya maling atau rampok, pikirnya. Begitu ia buka pintu, tak ada siapa-siapa di luar. Hening. Kevin semakin ketakutan. Malam gila ini membuatnya meringkuk di balik selimut. Ia bergetar hebat.
Ia bahkan terlalu takut untuk membuka matanya saat itu. Rasa takut, lelah dan ngantuk bercampur menjadi satu rasanya malam itu. Tanpa sadar, ia pun terlelap. Sampai akhirnya ia terbangun dan ia dapati Neida sudah duduk bersimpung di ranjang tidurnya. "Kevin gak kuliah, nak? Nenek sampai naik ke atas karena tumben kamu belum bangun, sudah siang begini," tanya Neida. Kevin bangun dari tidurnya dan berusaha duduk. Tapi ia lemas sekali sampai-sampai tak kuasa menahan beban tubuhnya. Sontak Neida menaruh telapak tangannya di dahi Kevin. Ternyata cucunya tersebut demam tinggi. "Ya ampun, panas sekali badanmu, Vin. Ya udah, gak usah kuliah dulu. Istirahat di rumah ya. Sebentar nenek ambilin obat," ujar Neida. Kevin hanya mengangguk pasrah. Masih terngiang kejadian tadi malam. Neida kembali dengan beberapa obat demam dari kotak P3K yang diambilnya di bawah. "Ini minum, Vin. Habis ini makan ya," ujar Neida. Belum lagi Kevin menelan obat itu, Neida bertanya, "Kamu kok tidur di kamar tamu sih? Bukan di kamarmu, Vin?" Kevin diam sebentar. Kemudian ia bercerita panjang lebar kepada neneknya itu. Bagaimana gumpalan rambut, suara tawa dan langkah kaki yang membuatnya meringkuk tak berdaya dalam ketakutan tadi malam. Neida tampak tak percaya dengan apa yang didengarnya. "Makanya kamu jangan tinggalkan sholat, Vin. Sebelum tidur berdoa," Neida mengingatkan. "Yaudah, kamu tidur lagi ya, istirahat. Nanti nenek bawakan makanan. Kalau udah enakan dimakan ya, nanti nenek taruh di meja," ujar Neida. "Iya nek, makasih," balas Kevin seadanya. Demam tinggi membuat Kevin pusing dan terasa berat. Kevin pun memutuskan kembali tidur. Kali ini tidurnya nyenyak sekali, jauh berbeda dengan tadi malam. Sampai kemudian malam pun tiba. Setelah membawa makanan dan obat, Neida kembali turun ke bawah, meninggalkan Kevin sendiri di kamar tamu di lantai atas. Ingin rasanya untuk meminta neneknya itu tetap di atas. Tapi Kevin sadar, ia bukan anak kecil lagi. Dia mahasiswa sekarang. Kevin beranjak dari tidurnya menuju kamarnya untuk mengganti baju. Sesampainya di kamar, ia buru-buru mengganti baju. Masih ada perasaan takut berada di kamar itu. Anehnya, gumpalan rambut yang Kevin temukan semalam tidak ada. Bahkan Kevin mengecek ke kolong tempat tidur, juga tidak ada. Kevin heran, tidak mungkin apa yang dialaminya itu mimpi, karena terasa sangat nyata. Berusaha acuh, Kevin kembali ke kamar tamu. Ia merasa lebih aman di sana. Sambil makan, ia menonton TV. Tak ada yang aneh malam itu. Tapi Kevin salah besar. Setelah makan, ia pergi ke toilet untuk buang air. Sekembalinya dari toilet, ia terkejut. TV yang dari tadi menyala tiba-tiba sudah mati. Mungkin aku lupa tadi udah matiin TV. Kevin berbicara sendiri dalam hati. Ia pun kemudian membuka jendela kamar dan menyalakan rokok. Ketika asyik menghisap rokok, tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu. Kevin terdiam. "Nenek?" tanya Kevin. Namun tak ada balasan dari arah suara ketukan tersebut. Kevin mulai ketakutan. Tengkuknya terasa dingin dan suasana kamar menjadi semakin mencekam. Dimatikannya rokok dan mulai melangkah untuk membuka pintu.
Saat membuka pintu, tak ada siapa-siapa di depan pintu. Kosong melompong. Kevin pun menutup pintu dan membalikkan badan. Dan Mbak Petir yang menyambar Kevin. Tubuhnya terdiam kaku, tidak dapat bergerak. Matanya terbelalak. Tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya di jendela yang terbuka tempat dia merokok tadi. Sebuah pemandangan yang tidak dapat ia lupakan seumur hidup. Di luar jendela, dilihatnya sesosok wanita dengan rambut panjang hampir menutupi seluruh wajahnya. Bajunya kusam dan kotor. Dan bagian paling mengerikan adalah satu matanya yang tidak tertutupi rambut. Bola matanya seakan menyeruak keluar, tidak berada pada kelopak matanya. Wanita tersebut tersenyum simpul, namun sangat mengerikan. Sontak, Kevin berteriak histeris dan lari tunggang langgang ke lantai bawah. Baru pertama kali dalam hidupnya, dia melihat sosok seperti itu, yang jelas bukan manusia. Bagaimana mungkin manusia bisa melayang di luar jendela lantai 2? Dia pun berlari ke kamar neneknya yang tidak terkunci. Dilihatnya, Neida sudah tertidur pulas. Tak tega membangunkannya, Kevin memilih tidur di lantai beralaskan sarung dan sajadah. Tubuhnya masih bergetar mengingat kejadian yang barusan dialaminya. Apa salahnya sampai didatangi makhluk seperti itu? Batinnya dalam hati. Dengan perasaan kalut dan gemetar, ia pun tertidur. Esok paginya, ia terbangun oleh suara yang tak asing lagi baginya. "Kevin, kenapa tidur di sini? Pakai sajadah lagi?" tanya Neida sembari membangunkan Kevin. Kevin pun bangun sambil mengucek matanya. Dia pun menceritakan apa yang dilihatnya tadi malam. "Mungkin kamu salah lihat. Tubuh kamu kan masih lemah karena sakit. Jadi menghayal yang enggak-enggak," kata Neida sembari menghela nafas. Kevin yakin 1000% dia tidak menghayal. Sosok mengerikan tadi sangat jelas untuk sebuah lamunan. "Ya udah, kamu sarapan dulu sana. Sudah nenek siapin." Neida berusaha menenangkan Kevin. Kevin pun beranjak pergi ke dapur dan melahap sepiring nasi goreng buatan neneknya itu. Sialnya bagi Kevin, hari itu neneknya harus pergi keluar kota untuk mengikuti arisan keluarga, seperti acara tahunan, dan akan menginap sehari di sana, yang berarti Kevin akan sendirian di rumah ini. "Kevin gak mau sendirian di rumah, Nek. Takut," ujar Kevin memprotes. "Ah, kamu kayak anak kecil aja. Ya udah, nanti nenek suruh Om Anton menemani kamu ya," balas Neida. Kevin sedikit lega dengan jawaban neneknya itu. Sesaat kemudian, bunyi bel berbunyi. Ternyata itu adalah Om Faris. Om Faris adalah abang kandung dari ibu Kevin. "Loh, Kevin, nggak kuliah?" tanya Om Faris setelah duduk di ruang TV. "Enggak, Kevin demam dari semalam." "Oh iya, Riz, nanti telepon Anton ya. Suruh dia menginap temani Kevin malam ini." Neida menanggapi. "Oh, baik Bu," Om Faris menjawab. Setelah mengingatkan Kevin untuk tidak lupa mengunci semua pintu, Neida dan Om Faris pun pergi. Sedangkan Kevin menghabiskan waktu dengan menonton TV di bawah sembari menunggu Om Anton yang berjanji akan datang setelah maghrib. Kevin melamun di tengah ruang TV. Pikirannya masih teringat kejadian tadi malam. Bukan hanya tadi malam, tepatnya beberapa hari ini gangguan yang ia alami di rumahnya membuatnya lelah bahkan sampai jatuh sakit. Namun lamunannya sirna oleh bunyi bel kedatangan seseorang. "Kevin, nenek udah pergi ya?" Rupanya Om Anton datang. "Sudah Om, tadi sama Om Faris." "Kok cepet banget datangnya? Katanya habis maghrib," balas Kevin. "Iya, kerjaan Om udah beres.
makanya langsung ke sini, ujar Om Anton sambil menuntun Kevin masuk ke dalam. Mereka berdua duduk di ruang TV, saling memandang dan hanya diam, sampai Om Anton memecah keheningan. Gimana? Demam kamu udah baik kan, Vin? Udah lumayan, Om, balas Kevin. Raut muka Kevin yang lelah dan kurang tidur membuat Om Anton tahu keponakannya itu tidak baik-baik saja. Kamu kenapa kok sampai nenek minta Om temenin kamu di rumah? Tanya Om Anton penasaran. Kevin terdiam lama. Gak usah dibahas, Om, jawab Kevin singkat. Seakan mengerti, Om Anton menganggukkan kepalanya. Kamu digangguin ya di atas, Vin? Kevin sedikit terkejut. Kok Om tahu? Om Anton menghela nafas panjang dalam-dalam, yang ia lanjutkan dengan menceritakan bahwa ia melihat sosok wanita juga yang dilihat Kevin malam kemarin. Om lihat waktu pertama kali kamu datang, saat Om naik ke atas nganter koper kamu, timpalnya. Dia siapa sih, Om? Kenapa menampakkan diri pada saya? Ketus Kevin yang mulai penasaran. Om juga gak tahu, Vin. Mungkin penunggu kamar kosong itu. Ya sudah, selama dia gak mencelakakan kamu, jangan takut ya. Coba biasa aja. Om Anton mencoba menenangkan Kevin. Waktu menunjukkan pukul 9 malam. Om Anton dan Kevin baru selesai makan dan mereka melanjutkan dengan sholat isya berjamaah. Setelah selesai, mereka memutuskan naik ke lantai 2 untuk pergi tidur. Tak ada pilihan bagi mereka, karena di lantai 1 hanya ada 2 kamar. Kamar Neida yang terkunci, dan satu lagi kamar pembantu yang berisikan pakaian yang belum digosok. Mereka lantas mau tidak mau tidur di lantai atas, di kamar Kevin. Om Anton sibuk dengan laptopnya, sementara Kevin terlihat mengutik-utik HP-nya. Ingin rasanya Kevin menelepon ibunya untuk menceritakan kejadian ganjil ini. Namun ia urungkan niatnya karena tak mau ibundanya khawatir. Malam semakin larut. Kevin tanpa sadar sudah terbawa ke alam mimpi. Om Anton yang sedikit mengantuk berniat turun ke bawah untuk membuat kopi sebagai teman kerjanya malam itu. Ada perasaan ngeri ketika melewati kamar kosong sewaktu menuju tangga, tapi ia hiraukan dan menuju ke dapur. Segelas kopi hitam sudah di tangannya, dan ia letakkan di samping laptop. Belum sempat menyeruput kopi itu, ia memutuskan ke toilet untuk buang air kecil. Setelah selesai, Om Anton dibuat terperangah heran setengah mati. Kopi yang belum sempat ia minum sudah habis, hanya tersisa sedikit. Dilihatnya Kevin masih tertidur pulas. Spontan ia menggoyangkan badan Kevin. Vin, kamu yang minum kopi Om ya? Hah? Kopi apaan, Om? Jawab Kevin yang baru bangun tak mengerti. Om Anton bergidik ngeri. Kalau bukan Kevin, siapa yang meminum kopinya? Ia ingat betul belum meminumnya. Gak apa-apa, Vin. Ya udah, lanjut tidur sana, kata Om Anton. Ia ragu menceritakan pada Kevin, malah membuat keponakannya itu semakin takut. Om Anton kembali mengerjakan pekerjaannya di laptop, sembari terus membaca doa dalam hati. Sejujurnya, ia juga sangat takut malam itu. Kevin yang sudah terlanjur terbangun kembali terjaga. Ia memandangi wajah Om Anton yang entah kenapa sangat ketakutan. Om baik-baik aja kan? Tanya Kevin heran. Om Anton hanya membalas dengan anggukan kecil. Kevin tahu ada yang tidak beres baru saja terjadi. Mereka terjaga hingga lewat larut malam. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Entah mengapa hawa di kamar itu menjadi gerah dan tidak nyaman. Kevin menjadi gelisah, teringat kejadian-kejadian yang menimpanya belakangan ini. Sampai suatu suara membuat mereka membatu terdiam.
Suara menggeram seperti suara binatang buas. Kevin refleks melihat wajah Om Anton dan sebaliknya. Mereka sama-sama mendengar suara itu. "Om, dengarkan Om?" tanya Kevin ketakutan. "Udah, gak usah dihiraukan. Bukan apa-apa." Om Anton berlagak tenang. Padahal lututnya sudah gemetar dari tadi. Mereka terdiam. Lama sekali. Dan tiba-tiba, suara benda jatuh membuat mereka terperanjat dari keheningan.